teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Gimana kabar siang ini anak-anak? Baik. Benar baik? Sehat semua? Sehat. Oke, Ibu izin buka masker ya, suaranya biar lebih keras ya suaranya, karena kalau pakai masker tertutup suaranya Ibu tidak keras ya. Absennya hari ini, biasa pertemuan siang ini absennya sudah Ibu kirim di grup WA-nya. Sudah dilengkapi semua? Sudah. Oke, kalau sudah dilengkapi kita cek dulu absen hari ini. Kita bertemu di matematika lagi untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua, absen Ibu cek untuk pertemuan hari ini. Nah, download dulu absennya. Kita cek sekarang absennya. Ketua kelasnya bantu Ibu ya untuk cek absennya ya. Kita cek absennya, ternyata ada yang double-double, kita hilangin dulu yang double-double. Ini ada besok-besok jangan di double ya absennya ya, sekali saja ya, biar tidak double ya. Ketua kelas diperhatikan ya, mana yang double ya. 19 siapa? Hadir ya. 19-nya Arya juga sudah. Arya? Ya. Devan Double ya. Roy. Dispen dia ya, ada karate lomba ya. Kemudian ini Nesya hadir ya. Devandra hadir. Semuanya sudah absen, ada yang sakit, ada yang dispen, ada yang izin. Terima kasih sudah absen hari ini. Yang sakit kita doakan agar segera pulih ya. Kalian juga tetap semua jaga kesehatannya ya, jangan sampai kalian sakit. Karena ini virus ini saat ini banyak virusnya menyebar, bisa demam, bisa pilek, bisa, jadi jaga kesehatannya ya. Kemudian yang dispen mungkin salah satunya ada yang tanding karate, mungkin ada kegiatan lagi yang lainnya. Yang izin itu ada kegiatan upacara, udah Ibu absen. Nah, absen ini Ibu akan isi juga nanti di portofolio kalian di kelas ya, jangan khawatir. Untuk absen hari ini Cantika sudah benar kan ya, ketua kelasnya sudah. Baik, Ibu tutup untuk absennya. Sepertinya siang ini kalian masih ini ya, tidak konsentrasi untuk belajar ya. Sepertinya siang ini kalian tidak konsentrasi nih untuk belajar. Gimana kalau kita mengkonsentrasikan diri dulu? Ya? Bisa ikut permainannya Ibu sebentar? Bisa. Ini untuk memacu konsentrasi kalian, biar kalian lebih konsentrasi. Oke? Lakukan yang Ibu ucapkan, jangan lakukan yang Ibu lakukan. Lakukan. Ngerti ya? Ngerti. Lakukan yang Ibu ucapkan, jangan lakukan yang
Baca konsentrasinya. Hidung. Wah, bagus semua nih. Konsentrasinya bagus semua nih. Untuk yang pertama. Yang kedua, kita coba cek konsentrasinya. Mulut. Ada yang tak konsentrasi nih. Silakan ke depan, silakan ke depan. Teman-teman, sambil berdiri masih ya, biar kita konsentrasi. Ini ada yang wayangnya, ternyata dia tidak konsentrasi ya. Untuk kalian lihat wayangnya salah. Apa nih kira-kira hukumannya? Nyanyi. Wayangnya disuruh nyanyi nih. Oke, kita hukum dia dengan menyanyi. Menyanyi bintang kecil. Mau? Silakan. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Iwan Caliguna, nomor absen 22 kelas 94. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Bintang Kecil karena saya kurang fokus. Semoga saya menyanyi, semoga saya bisa lebih fokus lagi. Saya mulai ya. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sudah konsentrasi? Masuk Karosa sudah. Bisa ikut pelajaran Ibu dengan konsentrasi yang bagus? Bisa. Oke, silakan. Tadi sudah kita ice breaking ya, wayangnya tadi sudah menghibur kita untuk berkonsentrasi. Jadi ketemu hari ini lagi pada proyek yang kedua, pertemuan yang kedua untuk proyeknya. Itu masih tentang proyek mendesain motif batiknya menggunakan transformasi geometri pada bagian translasi. Apa kata lain dari translasi? Oke, tadi absen sudah, kemudian sudah ada ice breaking, kalian sudah berkonsentrasi. Sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana lagi konsentrasi kalian. Ibu akan mengadakan kuis untuk materi translasinya. Kuis ini berhubungan juga dengan desain motif batiknya nanti ya, berhubungan juga dengan proyeknya karena semakin kalian memahami tentang translasinya, tentang pergeseran, motif batik yang kalian buat akan semakin kalian pahami untuk mentranslasikan. Ya, seperti tadi Ibu bilang, apa kata lain dari translasi? Pergeseran. Oke, kita akan Ibu bagikan untuk kode kuisisnya. Silakan disiapkan komputernya atau silakan disiapkan HP-nya dengan wifi-nya, jangan lain-lain. Dikerjakan secara mandiri. Sudah siap semua alatnya? Sudah. Sudah siap komputer dan HP-nya? Sudah. Oke, jangan ribet yang lainnya. Siapkan dulu alatnya. Perhatikan untuk kodenya. Ingat, kuisisnya dikerjakan secara mandiri. Dikerjakan secara mandiri. Ada 10 soal, waktu kalian kurang lebih 10 menit. Nah, ini dia kodenya 110923. Kode ini akan Ibu screenshot, akan Ibu sampaikan pada WA grupnya ya. Nanti kalau tidak bisa join, diulang
ulang lagi, misalnya 110923. Karena sudah siang ini, silakan dong kalian emojinya dibuat banyak, tanya silakan ya. Sudah anak-anak, kode duenya 110923. Ini ibu screenshot untuk di grupnya. Kalau ada yang kesulitan gabung atau ada yang keluar pada saat kita mengerjakan. Ada apa Desa? Kenapa Desa tak bisa join? Sudah? Sudah? Kita cek lagi. Seberapa bisa? Sudah ya? Sudah, kita mulai saja ya. Kita mulai. Silakan dikerjakan dengan baik. Secara mandiri ya, dikerjakan dengan baik secara mandiri. Ada 10 soal. Kembali tentang kecepatan ya. Peringkatnya itu kembali tentang kecepatan kalian. Coba perhatikan anak-anak, waktu untuk mengerjakan kuisisnya sudah habis. Waktu untuk mengerjakan kuisisnya sudah habis. Tolong diperhatikan, ibu akan akhiri untuk kuisisnya. Kita cek siapa ini yang pemahamannya lebih. Oke, kita lihat. Wah, lagi dia keluar. Ada Desa Raisya mana? Coba berdiri Desa. Ada Naura, mana Naura? Oke. Yang ketiga ada siapa? Agam Krisna. Mana ada Krisna? Silakan berdiri biar temannya tahu ternyata. Oh ini loh, tingkat untuk mengerjakan materi prasarannya itu tentang translasinya. Nah, coba perhatikan anak-anak, kuisis ini kan untuk mengetahui sejauh mana kalian masih ingat tentang materi daripada translasinya ya, akan berhubungan ke proyeknya ya. Kita cek untuk secara keseluruhan. Wow, secara keseluruhan ternyata hasilnya ini kembali tentang kecepatan kalian ya. Ternyata benar semua, tetapi kurang cekatan, kurang cepat menjawabnya ya. Nah, kita cek untuk beberapa dengan salah satu, salah dua. Nah, ini kita cek ternyata ada soal yang tingkat kesulitannya banyak yang salah ya, banyak yang salah. Kita cek untuk nanti dipotong saya. Nah, kita cek untuk soal yang pada kuisisnya yang banyak salah, yaitu soal di pertanyaan yang ke-9. Kita cek pertanyaan yang ke-9. Nah, perhatikan pertanyaan yang ke-9. Siapa tadi yang peringkat pertamanya? Desa. Oke, ada Desa. Coba Desanya berdiri. Coba Desa jelaskan temennya yang banyak salah biar paham. Oke, silakan. Apa tadi mengira-ngira? Ya, mengira-ngira. Tadi katanya mengira-ngira. Ada yang bisa menjelaskan tentang translasinya? Ada yang bisa? Silakan, Bu. Yang ketiga.
pertama itu kita lihat dari gambarnya. Dari gambar itu posisi benda gambar aslinya itu di kiri. Setelah itu bergeser ke kanan. Jadi kita bisa menebak bahwa ke kanan itu 2 satuan ke kanan, lalu turun 1 satuan ke bawah. Nah, ternyata benar. Yang belum paham, coba diperhatikan. Makasih Gung, silakan duduk. Yang belum paham perhatikan gambarnya, namanya translasi pergeseran. Ibu mengingatkan kembali, ternyata ini padahal soal mudah loh, tapi kalian banyak yang salah. Perhatikan gambarnya. Ini ada 3 persegi panjang. Kalau translasi itu kan ada vektornya, vektor translasi A, B. Kalian masih ingat kan? Masih ingat, digeser ke mana? Ke kanan kah? Ke kiri kah? Ke atas kah? Ke bawah kah? Nah, ternyata dari gambarnya ini kita lihat ada 2 kotak, berarti ada 2 satuan digeser ke kanan, berarti 2 A-nya. Kemudian B-nya, ternyata B-nya dia ada 1 satuan ke bawah, berarti min 2, min 1. Apa rumus translasinya? Masih ingat tentang rumus translasi? Masih ingat tentang rumus translasi? X tambah A, X tambah A, Y tambah B. Kita masukkan angkanya. Oh, tidak ada angkanya ya di soalnya. Kalian ingat ini. Nah, ini rumusnya. Translasi kan rumusnya hanya ini. Kalian hanya mengingat 1 saja. Ya. Nah, ini mungkin kurang cekatan melihat gambar saja ya. Itu yang karena banyak salah. Itu untuk translasi kuisis yang sudah kita kerjakan. Untuk kuisisnya Ibu tutup. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang sudah mampu menyelesaikan ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini tadi sudah absennya sudah, habis itu kuisisnya sudah. Ibu akan menyampaikan tentang KD, IPK dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk KD-nya masih sama dengan pertemuan yang pertama ya, ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. KD pengetahuannya itu KD 3.5 itu tentang menjelaskan transformasi geometri, yaitu kalian masih ingat apa aja transformasi geometri? Ada refleksi, dilatasi. Itu yang untuk KD pengetahuannya masih sama dengan pertemuan yang pertama. Kemudian KD keterampilannya juga masih sama ya dengan pertemuan proyek yang pertama kemarin, yaitu tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Sesuai apa itu masalah kontekstual? Masalah di kehidupan sehari-hari. Masalah nyata di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tentang KD-nya. Kemudian IPK-nya. IPK-nya sekarang karena pertemuan kedua Ibu akan menyampaikan IPK-nya untuk pertemuan kedua itu adalah mendesain motif batik menggunakan translasi. Mendesain motif batik menggunakan translasi dibantu oleh aplikasi GeoGebra. Nah, itu IPK-nya. Kemudian tujuannya. Kembali Ibu jelaskan, untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan pendekatan STEAM, STEAM. Bagian mana yang akan kita pergunakan? Bagian A. Kembali Ibu ingatkan bagian A. Apa artinya? Seni. Ini nama Ibu sendiri yang dibilangnya seni. Bagian A-nya karena mendesain, jadi bagian A-nya. Kemudian model yang kita pergunakan adalah model pembelajaran PJBL. Oke, masih ingat ada temannya. Model pembelajaran Project Based Learning. Peserta didik diharapkan atau siswa diharapkan mampu untuk mendesain motif batik dari hasil translasi. Nah, itu KD, IPK dan tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini ya.
Sudah paham dengan KDIPK dan tujuannya? Sudah. Nih, di kehidupan kalian sehari-hari untuk translasi contoh-contoh di kehidupan sehari-hari untuk translasi. Nah, Ibu tampilkan di depan. Nah, seperti ini contohnya. Ini kegiatan apa anak-anak? Mendorong meja. Mendorong meja. Apakah benar terjadi translasi? Benar. Benar. Oh, mejanya ini sekuat tenaga kalian dorong bisa sampai ke ujung sana. Kan ada pergeseran ya. Kayak superhero dia menggeser meja ya. Itu. Jadi ada pergeseran atau translasi. Apa contoh lainnya? Contoh lainnya di kehidupan sehari-hari? Kalau apa? Apa? Kalau menggeser meja, kalian juga bisa nanti dibuat di proyeknya digeser-geser motifnya itu kan gitu ya. Itu hubungannya ke proyek kalian. Makanya Ibu ingin tahu apa saja contohnya di kehidupan sehari-hari. Naik lift. Oke, naik lift itu benar. Kalian sering tidak naik lift? Senang. Senang. Oke, nah konsentrasinya antara sering dan senang. Konsentrasinya sering dan senang. Tidak apa-apa, jadi kalian terhibur ya. Nah, senang tidak? Nah, kembali senang tidak kalian naik lift? Apakah sering kalian naik lift? Tidak. Gimana kalau kalian ke mall kan naik lift? Iya. Eskalator ya? Bukan lift ya, eskalator. Kalau ke rumah sakit mungkin naik lift atau ke hotel ya, hotel-hotel berbintang kan naik lift ya. Sekali-sekali liburan ke hotel gitu ya. Bukan ngecek orang tuanya. Nah ini tentang naik lift dulu juga sudah ada. Ini lift dari hotel-hotel berbintang ya. Ibu kasih contoh. Naik lift ini juga bisa kalian pergunakan sebagai ini untuk di projectnya, ditranslasikan. Misalnya bentuk liftnya kan bulat seperti itu, kalian ada perpindahan. Oh coba bentuk seperti itu motifnya, bentuk seperti lift ada silinder gitu, kita pindahkan terhadap translasi A, B itu bisa ya di motifnya ya. Itu. Nah ada lagi nih. Ini permainan ini yang kalian apa namanya? Apa namanya? Megale-gale. Masa tidak tahu megale-gale sih? Tidak. Nama lainnya apa? Apa? Enggak, bukan berapa. Megale-gale ya kalau di Bali yang megale-gale namanya. Pernah melakukan permainan ini? Olahraga masa tidak diajarkan begini? Jarang mungkin, tapi sering kalian mungkin di SD, mungkin masih kecil mengingat ya. Kalau main di kampung juga ada menggadang-gadang ini namanya contoh real pergeseran di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini juga bisa perpindahan si A si B ke semua tempat itu bisa ya dijadikan sebagai contoh megale-gale. Ada lagi Ibu biar kalian konsentrasi karena agak siang ya, siang kalian belajarnya. Ada lagi contohnya. Sekarang kan lagi apa namanya euforia untuk Piala Dunia sepak bola ya. Ini coba diperhatikan, dikonsentrasi sedikit biar kalian tambah konsentrasi. Ibu kasih contoh realnya. Yang berwarna kuning, sedangkan untuk formasi dari tim merah akan ditunjukkan oleh titik-titik yang berwarna merah. Kita kecilin dulu biar kelihatan semua. Oke. Nah, tim kuningnya diginikan dengan warna kuning, kemudian tim merahnya dengan warna merah. Nah, ini permainan pergeseran juga dalam sepak bola yang sedang euforianya sekarang ya, karena ada pertandingan sepak bola dunia. Apa namanya? Piala Dunia di mana diadakan? Qatar. Siapa sudah pernah ke Qatar? Ibu pernah. Serius dalam mimpi. Ya.
bolanya ya. Itu ilustrasinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ilustrasinya sudah, motivasi tentang kehidupan sehari-hari juga sudah, tentang translasinya. Sekarang kita akan memasuki fase kegiatan intinya. Ya, kegiatan intinya. Di kegiatan inti ini Ibu kembali kan baru satu kali pertemuan ya. Satu kali pertemuan, kalian masih ingat yang pertemuan pertama tentang transformasi geometri, tetapi bagian apa? Refleksi. Refleksi. Yang sekarang kita translasinya dibahas. Ibu ingin tahu untuk fase project yang sekarang, apakah masih sama proyeknya dengan pertemuan yang kemarin? Masih. Masih ya. Apa nama proyeknya? Apa nama proyeknya? Desain motif batik menggunakan aplikasi GeoGebra dengan bantuan transformasi geometri bagian dari translasi. Masih sama ya. Kalian mendesain motif batik, itu yang harus kalian kerjakan proyeknya hari ini ya. Sudah sepakat? Apa yang akan kalian kerjakan? Coba di suaranya keras. Apa yang kalian kerjakan? Makalah dan Video. Makalah dan video tentang mendesain motif batiknya. Kalian sudah kemarin seberapa persen selesai pada pertemuan pertama? Bu, saya baru buat pendahuluan. Tidak apa-apa. Bu, saya sudah ke pembahasan, sekarang sudah ke bagian translasi. Oke, kita lanjut sama-sama. Ditulis dulu ya, nanti baru diketik. Itu untuk menjadikan satu bahasa bahwa desain yang kalian buat hari ini adalah desain motif batik menggunakan translasi. Boleh kalian campur dengan refleksi? Boleh, karena refleksinya sudah kalian pelajari di pertemuan pertama. Tetapi kalau kalian hanya mentranslasikan saja boleh. Paham? Paham. Jadi Ibu tanya lagi sekali, untuk proyeknya yang kalian buat apa? Coba dijawab dengan tegas. Ayo, salah satu. Mendesain motif batik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagian materinya translasi. Bisa juga refleksi? Bisa. Nah, pertemuan pertama sudah. Oke, karena sudah ditentukan proyek apa yang kalian buat. Sekarang Ibu minta kalian duduk secara berkelompok. Kelompoknya masih sama, ada 5 sampai 6 orang. Silakan duduk berdekatan dengan kelompoknya ya. Bisa menggunakan satu komputer atau 2 komputer. Silakan berdekatan dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sambil Ibu mengecek untuk masing-masing kelompoknya. Sudah semua ke kelompok? Sudah semua ke kelompok? Sudah? Boleh kalian siapkan lagi komputernya atau HP-nya dan buku-buku yang mendukung untuk penyelesaian proyeknya ya. Baik, Ibu bagi LKPD-nya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 silakan ke depan ambil LKPD-nya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7,
Oke, sudah semua dapat LKPD-nya, coba diperhatikan. Kalian berkelompoknya memang duduknya seperti ini ya, karena kalian di lab belajarnya duduknya masing-masing kelompok boleh menggunakan satu komputer atau 2 komputer. Coba dengarkan dengan baik, jangan lain-lain. Menggunakan satu komputer atau 2 komputer. Untuk HP seperti sebelumnya, HP-nya hanya untuk merekam 1 saja. Silakan yang lainnya dikumpul dulu HP-nya. Masing-masing kelompok silakan maju 1 untuk mengumpulkan HP. Ingat, dipakai merekam 1. Silakan dikumpul dulu HP-nya. Agak cepat ya nak ya, kumpul dulu HP-nya. Sudah semua? Sudah? Di kelompoknya sudah ada HP 1? Sudah? Baik, untuk fase yang keduanya coba didengarkan. Ibu sudah membagi LKPD-nya. Kalian bagi tugasnya kembali seperti pertemuan pertama. Di dalam LKPD itu boleh kalian tulis apa yang akan kalian sajikan dalam makalah. Kemudian yang satu ada yang merekam, yang satu ada yang mengerjakan desain motif batiknya ya. Sudah paham? Sudah? Di dalam kelompok silakan dibagi pekerjaannya, yang satu merekam, yang satu membuat desainnya, yang satu menulis untuk makalahnya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Di LKPD-nya Ibu ingatkan isi nama kelompoknya ya. LKPD-nya, isi nama kelompoknya. Terus untuk LKPD-nya kalian segi 4-nya ABC-nya nggak usah dibuat ya. Kalian buat motif batiknya. Kalian boleh pakai segi 4 untuk motifnya boleh. Kerjakan dengan baik ya, dengan kelompoknya ya. Di mendesain motif batiknya, coba diperhatikan. Mungkin bisa bantu teman-temannya di kelompok ini. Desain motif batiknya ingat direkam ya. Desain awalnya seperti apa gitu. Nah ini apa yang harus dihilangkan? Apa yang harus dihilangkan? Labelnya harus dihilangkan ya. Nah silakan. Oh ini sudah dibagi, ada yang menulis ya. Bagus. Kita cek lagi yang sambil kalian mengerjakan desain motif batiknya, Ibu ingatkan kembali tentang penyusunan jadwal proyek kalian ya. Penyusunan jadwal proyek kalian, apa kalian sudah sesuai dengan jadwal yang kalian buat? Proyeknya ini selesai? Sudah? Mungkin ada yang beberapa kelompok yang mungkin belum kelas 100% ya. Untuk jadwalnya silakan diperhatikan. Kalau misalnya tidak sesuai jadwal, kalian bisa kerjakan kembali di rumah secara berkelompok. Jangan sendiri-sendiri ya. Itu untuk jadwalnya. Ada kesulitan lagi untuk jadwal? Mungkin Bu, teman saya tidak mau datang Bu, kerjakan di rumah. Berarti harus dikerjakan di sekolah. Ya, kalian menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Silakan dilanjutkan lagi untuk desainnya. Desainnya menggunakan translasi.
Ini kembali desainnya tentang lingkaran-lingkaran ya. Tadi harusnya wayangnya nyanyinya lingkaran kecil, lingkaran besar. Harusnya seperti itu. Ya, karena desainnya banyak, ada tentang lingkaran, ada tentang bangun. Kelompok berapa ini? Kelompok 7. Ya, simetrisnya dilihat ya, biar nanti saat digeser ditranslasikan. Coba di ini dulu, sekarang ditranslasikan dulu, atau objeknya dulu dihilangkan ya, labelnya dihilangkan. Memang satu-satu ya, Ibu tekankan kembali untuk memang kalian harus benar-benar sekali mempunyai keluasan untuk mengatur waktunya, karena semakin bagus motif yang kalian buat untuk labelnya itu, label di masing-masing desain kalian itu benar-benar harus satu-satu kalian hilangkan ya. Oke, mas sudah, ini masih satu dulu. Oke, sekarang kita ke baca di translasi, ditranslasikan dulu, boleh nanti boleh diwarnai ya, ke translasi dulu. Coba Ibu ingin tahu kelompok ini translasinya seperti apa. Kalau translasi kan ada garis vektornya, ada vektornya. Mana dia? Buat dulu vektornya, akan ditranslasikan kemana? Segini mungkin? Akan ditranslasikan. Kalau kalian mendesain motif batik, untuk translasinya itu dibuatkan garis dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Dari sini Ke, nah itu vektornya, itu translasinya. Lepas, oke, sekarang coba ditranslasikan. Atau kalian buat lagi vektor lagi satunya dari sini ke sini. Oke, sekarang baru buat ditranslasikan. Coba translasinya, diklik di GeoGebra-nya, translasi. Nah, sekarang diblok keseluruhan. Terhadap vektor mana? Vektor ini dulu. Klik garisnya, jangan titiknya, garisnya. Garis vektor yang tadi dibuat. oh ini Klik. Nah, kemudian mungkin dibuat lagi ke atas. Klik. Tuh, ya, seperti itu. Ingat labelnya, tetapi kalau kalian kesulitan, satu dulu selesaikan sampai warna-warnanya, baru nanti ditranslasikan. Ingat translasinya harus ada vektor translasi ya. Translasinya harus ada vektor translasi. Yang lainnya gimana desainnya? Nah, kelompok ini masih buat. Oke, masih buat. Silakan direkam ya, ingat ya. Kelompoknya besok sudah jadi ternyata ya. Kita cek untuk translasinya. Oke, segitu. Kita cek sekarang untuk translasinya Desa. Bagus sekali motifnya. udah translasi. Translasi. Kalau translasi buat dulu vektornya Desa. Vektor. Sekarang vektornya mau vektor, garis vektornya itu boleh dari sini, keseluruhan. Sampai ke ujung karena sudah 2 ya. Oke. Sekarang ditranslasikan terhadap vektor itu. 2-nya. Oke, boleh. Klik garisnya. Coba cek, dikecilin. Nah, seperti itu dia.
Ya, apa yang masih kelihatan itu? Karsisnya sama labelnya ini. Ada beberapa label. Vektornya nanti dihilangkan ya. Ya. Vektornya itu mau digeser kemana? Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Dibuat dia vektornya ya. Oke, kelompok ini sudah paham. Makalahnya sudah dibagi tugasnya? Sudah. Oke. Yang ini pakai dulu. Oke, pakai sekarang. Boleh, jangan diwarna dulu, tapi nanti disempurnakan ya. Boleh tidak diwarna, itu karena titiknya dia. Dibesarin dulu. Dibesarin dulu, enggak. Agak besar dulu dia. Ya, besarin dulu baru dibuat. Mau dibuat apa tadi? Mau saya buat Garisnya. Coba dihilangin labelnya itu. Oh, sudah. Mengganggu ya itu ya. Lihat label-labelnya dihilangkan. Kelompok ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 sederhana sekali tetapi bagus ya motifnya. Coba di translasikan pelan-pelan, mouse-nya dipegang pelan-pelan. bentar dong. Translasi. Oh iya. Translasi. Nih. Oke, blok Blok dulu keseluruhan. semuanya. Blok keseluruhan. Lepas. Vektornya diklik. Bukan. Salah, klik vektornya, garisnya yang diklik, jangan titiknya. Ulang dulu. Perintahnya tadi itu, udah dulu lagi sekali. Titiknya ini masih kelihatan. Oh, iya. Terus sini. Klik dulu translasinya. Klik dulu translasinya, itu udah benar. Oh, udah. Klik dulu translasinya, translasi, kemudian blok dia. Wah, itu membuat translasi itu. Ini hati-hati aja, ini nge-lag. Jangan udah lagi. Itu tadi klik ini. Klik vektor ya. Coba diunduh. Masih klik vektornya dia. Coba klik ini lagi sekali. Move-nya dulu, move-nya dulu. Sudah. Sekarang ke vektornya. Ke translasi, bukan ke vektor. Translasi. Klik. Di blok. Lepas. Garisnya diklik. Blok. Kok enggak ada tanda tangan? Bentuk tangannya juga ada. Coba diunduh, coba diulang. Pelan-pelan Apanya? aja, ini nge-lag. Tahu aku mungkin. Apa kesalahannya itu? Kenapa tidak bisa ditranslasikan? Coba dicek. Bisa? Bisa. Emang nge-lag gak sih? Nggak mau dia. Nge-lag. Ini pindah dia. Segini ini pindah ke sini. Coba ibu. Ulang dulu ya. Ini ada permasalahan kenapa ndak mau ya translasinya. Kita coba vektornya pakai ini ya. Coba Kita di bawah sekarang. vektornya coba dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita translasikan. Translasi by vektor. Blok. Kemudian klik vektornya. Klik berapa kali vektornya? Sekali aja. Tapi di sini Karena banyak. Nah, itu nah, coba diulang lagi ya. Kelompok yang lain gimana? Kelompok 1? Ini masih belajar desainnya.
Kelompok berapa? 3. Oh, vektornya dibuat di sana kan jauh dia jadinya. Vektor kan nggak gabung jadinya, ini ada jedanya. Berarti dia dekatkan ke sini. Vektornya mana? Kenapa bisa jauh begitu? Kan ada jedanya. Coba perhatikan, ini kan ada jedanya. Vektornya itu dari ujung ke ujung misalnya. Nah, kita ulang. Vektornya dihapus ya. Ini, coba diperhatikan kesalahannya. Hapus. Ini translasi. Banyak sekali ada translasinya. Dihapus. Ini apa tadi? Titik-titik apa? Mencet tadi. Nah, ini hilang harusnya ya. Ini hilang harusnya. Kita coba translasinya. Nggak mau naik turun ya? Nggak mau naik turun ya? Coba. Oh, ini tuh masih ada, nanti dihilangin ya. Nah, buat vektor translasinya, buat vektornya. Ini sudah ada vektor. Buat vektornya dari sini ke sini. Atau udah, ya jangan yang dari sana karena di bawah masih ada. Kita buat vektornya dari sini ke sini. Ujung. Udah? Udah? Udah segitu vektornya. Sekarang kita translasikan, nanti diulang lagi, belajar lagi ya. Translasi by vektor. Kok tidak mau dia? Mouse-nya ya, ini yang bermasalah mouse-nya. Coba ditukar dulu. Ditranslasikan terhadap vektor itu. Ya. Coba diulang. Itu kabel depan. Jangan isi klik yang lainnya. Translasi. Blok. Lepas. Klik vektornya garisnya. Klik. Tidak mau dia? Oh malah vektor lagi keluar. Vektornya berapa kali ini keluar? Oh, enggak. Masih ada perintah vektor itu dari tadi gitu loh. Nah, masih ada. Membuat titik-titik itu dari tadi masih ada gitu loh. Coba mouse-nya diperhatikan. Mouse-nya apa, mouse-nya yang bermasalah apa memang kalian yang belum mampu untuk memfungsikan translasinya ya. Tapi desainnya sudah bagus ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Segitu aja desainnya. Mau dibuat bulat lagi yang dalamnya di luarnya? Enggak. Segitu saja. Coba ditranslasikan tanpa diwarnai. Coba ditranslasikan. Yang lainnya jangan ribut. Buat dulu vektornya. Vektornya itu kalian harus ingat semuanya ya. Vektornya itu misalnya kalian pindahkan vektor translasinya dari ujung ke ujung. Gini. Kalian terus translasikan. Jangan di luar ini. Kalau di luar ini nanti dia tidak mau. Nah. Ya. Hilangkan nanti vektornya. Kembali Ibu ingatkan, untuk vektornya kalian jangan sampai salah ya. Untuk vektornya itu garis vektornya itu namanya menggeser, biar dia tergeser semuanya dari ujung ke ujung, baik dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya. Kembali konsentrasinya tidak fokus karena tangannya bawah bilangnya ke atas. Ya, itu. Kita coba translasi di GeoGebranya sambil kalian mengerjakan. Kita coba translasi
di GeoGebra-nya sambil kalian mengerjakan proyeknya ya. Nah, Ibu hanya mengingatkan translasi terhadap A, B. Ya, ini titik ini. Kalian bisa geser-geser. Bayangannya ternyata titik A-nya itu di titik A-nya itu berada di min 3,1 seperti itu. Kalian geser, kalian translasikan terhadap vektor. Vektornya berapa? 5,2. Ini bisa kalian geser-geser slidernya. Ini artinya translasi perpindahan. Tetapi kalau kalian di motif batinnya, perhatikan perpindahannya itu dari ujung ke ujung. Vektornya kalau di motif batik itu jangan di luar. Motifnya, harus di dalam motifnya. Seberapa mau digeser itu ya. Kalau hanya digeser misalnya 2 motif, berarti 2 motif itu diisi vektornya gitu. Paham? Paham. Oke. Untuk mendesain motifnya, kalian perhatikan waktunya ya. Mendesain motifnya itu Ibu juga sudah lihat di kelompok kalian ada beberapa memang baru mendesain, ada yang mengulang lagi desainnya. Perhatikan waktunya lagi 5 menit aja. Setelah itu kita akan ke fase 5, yaitu tentang menguji dari hasil proyek yang sudah kalian buat, yaitu dengan cara presentasi. Lagi 5 menit kurang lebih. Apakah sudah siap? Mungkin ada salah satu kelompok kalian sudah siap. Ada kelompoknya Felicia atau Wibatsu? Belum. Kelompoknya Felicia sudah? Sudah. Oke. Kalian untuk fase mendesainnya, untuk fase kalian mendesain motifnya, lanjutkan terus. Sekarang kita melihat dulu presentasi salah satu kelompok yang sudah selesai dengan LKPD-nya, menulis tangan dulu untuk makalahnya, nanti disalin lagi ke makalah yang kemarin pertemuan pertama sudah dibuat ya, disempurnakan. Silakan untuk kelompok berapa? Kelompok 7. Silakan kelompok 7. Kalian akan menggunakan GeoGebra, pakai GeoGebra yang ada di sini ya. Yang lainnya bisa diperhatikan ke depan ya. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang translasi ini. Tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Felicia Willy. Nama saya Willy Prasetya. Nama saya Imadil Arya Sodika Armana. Saya Ibu Teman Septianti. Oke. Ada lagi satu kayaknya nih. Oh ya, ada Auralia Dipasya, absen 37, tidak masuk ini. Oke, ada yang tidak hadir ya. Siapa yang menggunakan GeoGebra-nya? Silakan. Lainnya coba diperhatikan. Ini temannya ada presentasi kelompok berapa nih? Kelompok 7. Terus ada satu temannya menggunakan GeoGebra. Diperhatikan dengan baik. Kalian bisa cek apa yang ingin kalian tanyakan setelah temannya presentasi. Ya, silakan. Motif awalnya dulu, jangan langsung ke ini. Motif awalnya strategi GeoGebra-nya dulu ya. Silakan ngobrol. Hanya Ibu minta perhatikan ke depan, jangan ngobrol. Perhatikan ke depan presentasinya, itu di stop dulu. Nanti kalau sudah selesai presentasi, silakan kalian lanjut kembali. Oke, langkah yang pertama kita harus memberikan titik pada titik tengah dan lalu membuat sebuah lingkaran. Kita hapus objeknya dan labelnya juga.
Lalu kita buat lingkaran lagi, dan juga kita hapus label dan objeknya juga. Perhatikan ya yang lainnya, cara kerjanya berbeda-beda mungkin ya. Lalu kita buat sebuah lingkaran lagi dengan ukuran yang sama, dan hapus objek dan label lagi. Itu simetrisnya harus benar-benar dikuasai ya. Lingkaran-lingkarannya itu biar sama besar seperti itu ya. Setelah itu apa? Silakan dijelaskan, jangan diam. Lalu kita tambahkan sebuah lingkaran dengan ukuran yang agak kecil di bagian sini dan sini. Coba yang lainnya apa diobrolkan, coba perhatikan ke depan. Apa yang dibuat temannya kalian harus paham juga. Ya, di kelompoknya jangan ngobrol. Lalu langkah selanjutnya kita hapus labelnya dan titik objeknya juga. Nah, ini juga mempengaruhi kesimetrisannya ya. Kalau kalian simetrisnya ada kecil ada besar, mungkin nanti mempengaruhi di motifnya. Ya. Oke. Itu sudah sampai menghilangkan label-labelnya. Sekarang tentang translasinya, silakan dijelaskan. Lalu kita yang pertama kita harus menentukan titik vektornya. Kita taruh titik vektor dari sini sampai sini. Nah, perhatikan vektornya. Dan kita juga buat titik vektor dari bawah sampai ke atas. Vektornya kalau ditranslasi apa koma apa? Yang lainnya? Kalau Lalu ditranslasi kita vektornya translasi kita blok gambar semua gambarnya. Lalu kita translasiin di bagian di sini. translasi dulu, objeknya tidak usah dihilangkan biar tidak menyita waktu banyak ya. Nanti kalian sempurnakan kembali. Kita blok lagi, lalu kita translasikan di garis. Oke, beri tepuk tangan dulu baru. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya. Itu apa emojinya di atasnya? Coba kasih lihat. Itu ya, ternyata kalian senang gitu ada emojinya di sana. Boleh ya, tetapi nanti di desainnya kalian mau isi seperti itu juga boleh ya. Nah, karena untuk Ibu tanya untuk kelompok ini apa sudah membagi tugas untuk di makalahnya? Sudah? Sudah dibuat? Oke, ditulis tangan atau nanti udah diketik langsung tadi? Masih ditulis tangan. Oke, silakan dipresentasikan untuk makalahnya. Translasi atau pergeseran adalah perpindahan titik-titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu itu diwakili oleh ruas garis berarah atau vektor. Contoh sederhana dari translasi adalah peristiwa yang terjadi di perosotan.
di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal atau awal perosotan dan titik akhir atau ujung perosotan. Coba diperhatikan. Ya, silakan lanjut. Kami akan menyempurnakan kembali di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke. Untuk yang lainnya, jangan perlu dikasih tepuk tangan. Coba diperhatikan translasinya. Ibu refleksi sedikit. Yang harus dihilangkan satu lagi yaitu kartesiusnya. Kemudian ada vektor yang vektornya juga harus dihilangkan, ya. Ibu ingatkan untuk refleksi ya. Nah, itu dihilangkan, vektornya dihilangkan, yang lainnya juga ya. Vektornya dihilangkan, habis itu kartesiusnya dihilangkan, nanti kelihatan hanya motifnya itu saja. Seperti itu ya, dihilangkan. Kemudian refleksi lagi untuk presentasi ini. Makalahnya nanti harus dibuat sesempurna mungkin ya sampai pertemuan keempat. Sekarang kan baru pertemuan kedua, ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang berpendapat? Tidak. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi. Om Santi. Sudah bagus ya. Memang sederhana sekali, tetapi untuk membuat yang sederhana ini memerlukan ketelitian kalian, memerlukan tingkat keluasan kalian untuk membuatnya menjadi desain seperti itu. Ya, hanya Wibatsu untuk presentasi. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saat ini kami akan mempresentasikan desain motif batik menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putumita Aprilia Riesta, nomor absen 39. Saya Kiri WhatsAppnya nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Karedita Musmawardani, nomor absen 25. Sekarang saya akan mengoperasikan GeoGebra-nya. Nah, dibuat dulu desain awalnya. Yang lainnya diperhatikan ya. Langkah pertama kita mendesain polanya dulu, seperti membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini sama lingkaran dengan kelompok yang tadi ya. Oke. Untuk yang lainnya disimpan ya di HTML-nya itu ya. Oke. Disimpan di HTML-nya, nanti bisa itu dibuka ya, biar kalian tidak membuat ulang lagi karena komputernya ada beberapa yang dia nge-hang tiba-tiba. Udah disimpan? Kelompok yang tadi bermasalah? Sudah, kalau sudah konsentrasi dulu ke presentasi temannya. Silakan dijelaskan. Oh, udah sampai segitu dijelaskan dari sana, silakan. Masih bikin sketsanya. Baik, langkah selanjutnya kita menghilangkan labelnya agar memudahkan mendesain dan mewarnainya. Oke, sudah cukup segitu. Untuk ada beberapa, tidak apa-apa nanti disempurnakan lagi.
Biar tidak menyita banyak waktu, silakan dilanjut. Selanjutnya kita warnai. Yang lainnya diperhatikan ya. Ada warna. Oh, ada seperti itu ya. Warnanya full green ya, cinta kebersihan namanya itu. Cinta kebersihan. Kalian senang bersih-bersih. Terus untuk warnanya itu harus sama ya, jadi dia sama ada semua nanti. Oke. Agak beda nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, ini juga dibuat warnanya. Yang lainnya perhatikan ya, yang lainnya perhatikan cara-caranya. Ada. Oh, ada ditambahin kecil lagi. Salah tadi untuk elipsnya mungkin. Salah klik untuk elipsnya. Coba yang lain pakai elipsnya. Nah, ini apa namanya, desainnya benar-benar memerlukan ketelitiannya. Desainnya memang benar-benar harus teliti banget. Ada bunga ya, ini ya. Kita cek seberapa apa yang akan terjadi dari motif ini. Ya, silakan dilanjut untuk tadi desain motifnya dari Wibatsunya ya. Silakan dilanjut dulu menghilangkan objeknya ya. Yang lainnya perhatikan dengan baik, jangan lain-lain. Nah, ini memerlukan ketelitian sekali ya. Kalian harus benar-benar sabar sekali di dalam menghilangkan objek-objeknya ini. Silakan dilanjut dijelaskan. Masih tentang menghapus objek. Oke. Coba dilanjut saja, mungkin ada beberapa warna. Nah, ini sebagai contoh saja, jadi langsung diblok semua. Pertama vektornya dulu.
baru langsung diblok semua. Langsung pilih translasi. Pilih yang garis vektornya tadi. Tuh. Gak mau? Gak mau diklik. Enggak. Coba diulang. Oh, masih fungsi vektornya itu. Diulang dulu. Masih vektornya, diklik. Nah, Ternyata kasih tepuk tangan dulu. Ya, nanti silakan objek-objeknya coba dikasih desain yang memang sudah diselesaikan mungkin. buka ya. Itu di kelompok. Coba dijelaskan temannya. Kita cek apa bisa langsung dibuka untuk yang memang sudah diselesaikan. Oh, tadi mau. Ya, tampilkan yang tadi saja. Tampilkan yang tadi mungkin. Oh, itu sudah ada dibuka. Ini. Tapi saya. Tuh. Oh, ini dia. Nah, ini kita bisa desainnya bisa pakai warna merah. Ini nggak kelihatan di sini, tapi di monitor layar ini bisa warna merah, warna kuning, warna hijau, dan berbagai lagi. Ternyata berwarna-warni. Oke, berwarna-warni jadinya seperti lagu apa untuk warna-warni? Pelangi-pelangi gitu ya. Nanti layan kita suruh nyanyi lagi ya. Oke, kasih tepuk tangan. Presentasi bagian makalahnya di kelompok ini, silakan. Translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu dalam sebuah garis lurus bidang datar. Adapun contoh translasi di kehidupan sehari-hari seperti pertama bermain mobil-mobilan, kedua bermain perosotan, ketiga berlari, dan keempat mendorong meja. Oke, itu akan dituangkan ke dalam makalahnya nanti ya. Dilengkapi makalahnya untuk semua kelompok ya, tidak hanya kelompok ini, lengkapi makalahnya karena baru pertemuan kedua. Lengkapi makalahnya, kemudian sempurnakan lagi videonya, sempurnakan kembali desainnya. Untuk ini hanya kurang apa, Nana? Menghilangkan kartesiusnya, menghilangkan bidang kartesiusnya, kemudian memperbanyak lagi dengan warna-warni, pelangi-pelangi, jadi seperti itu motifnya ya. Oke, yang lainnya paham? Ada pertanyaan tidak untuk yang lain untuk kelompok ini? Tidak. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup dengan para pesan. Nah, itu anak-anak, beberapa presentasi dari beberapa kelompok sudah kalian dengarkan. Ibu mengadakan refleksi, coba diperhatikan refleksinya untuk beberapa kelompok yang sudah disampaikan. Kemudian yang lainnya juga berlaku sama ya, untuk kekurangannya, kelebihannya. Pintar-pintar mengatur waktu untuk menyelesaikan proyeknya, pintar-pintar membagi tugas untuk menyelesaikan makalahnya, membantu untuk memvideokan. Yang mendesain pun harus semuanya bisa ya. Kalau diminta, yang satu juga bisa mendesain, yang satu bisa memvideokan, yang satu bisa membuat makalah, seperti itu ya. Kerja dalam kelompok, kerja dalam tim, tidak boleh bekerja sendiri. Paham? Nah, untuk mendesainnya sudah kalian presentasikan hasilnya. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian dapatkan dari pekerjaan proyek berkelompok tadi. Silakan, siapa ada yang mau maju? Oke, ada kelompok dari mana? 5. Kelompok 5. Kelompok dari mana ya? Kelompok berapa? Ya. Silakan. Yang lainnya dengarkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Aurel Sari. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah saya lakukan di berbagai kegiatan hari ini.
Jadi yang pertama, translasi atau pergeseran adalah perpindahan geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Contoh sederhana dari translasi adalah anak kecil yang bermain mobil-mobilan, maka seluruh bagian mobil akan bergerak sesuai dengan arah dorongan atau tarikan yang dilakukan anak. Komponen translasi terdiri dari A dan B, di mana A adalah translasi A satuan yang arahnya horizontal. Jika A lebih besar daripada 0, digeser A satuan ke kanan. Dan jika A lebih kecil daripada 0, digeser A satuan ke kiri. Dan B adalah translasi B satuan arahnya vertikal. Jadi dapat disimpulkan rumus dari translasi adalah jika titik awal berada di titik X, Y ditranslasikan oleh A dan B, maka menghasilkan bayangan atau A aksen X tambah Y, X tambah A, Y tambah B. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan ini akan saya tuangkan ke makalah kelompok saya. Terima kasih. Om Sati 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 Om Sati Sati. Terima kasih ya, sudah ada yang menyampaikan kesimpulan pengalaman dalam proyeknya. Kira-kira Ibu tanyakan untuk semua kelompok ini, apakah menemukan kesulitan di dalam mendesain motif batiknya? Tidak. Masih dalam bentuk sederhana ataupun sudah kompleks, tidak terjadi kesulitan. Hanya mungkin kesulitannya di bidang jadwal waktunya ya, menyelesaikannya karena ada makalah yang harus dikumpulkan, ada video yang harus dikumpulkan ya. Ya, itu kalian harus benar-benar pintar-pintar mengaturnya. Nah, untuk refleksi yang Ibu sampaikan ke sekian kelompok, termasuk semua kelompok yang mungkin ada yang tidak presentasi, tolong diperhatikan hal-hal apa yang harus kalian perbaiki biar di pertemuan selanjutnya bisa disempurnakan kembali. Kalian paham? Paham. Oke, untuk kegiatan berkelompoknya Ibu cukupkan sekian. Nanti Ibu ingatkan kembali untuk makalahnya dikumpul di pertemuan keempat. Sekarang baru pertemuan kedua, berarti masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi ya. Pertemuan keempat harus dikumpul berupa makalah dan link videonya. Video kalian membuat desainnya. Paham? Paham. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan mengadakan evaluasi mandiri. Kelompoknya sudah mengadakan evaluasi mandiri, duduk di tempat duduk tidak berkelompok lagi ya, artinya tempat duduk masing-masing karena evaluasinya secara mandiri. Ambil satu orang maju untuk mengambil HP yang dikumpul tadi, silakan dibagikan. Satu orang saja yang maju, yang tahu HP-nya ini si A si B punya HP, jangan banyak orang. Ya, silakan maju ambil HP-nya karena tadi dikumpul beberapa HP. Kemudian yang lainnya siapkan HP atau boleh pakai komputernya untuk evaluasinya. Boleh pakai komputernya ya. Ingat, satu Ibu minta evaluasi mandiri dikerjakan secara mandiri. Kita semua ambil HP. Oke, saya semua sudah. Nah, silakan duduk. Udah siapkan HP-nya, komputernya, jangan lain-lain karena Ibu minta semuanya konsentrasi di evaluasi mandirinya. Ibu akan memberikan link evaluasinya itu berbantuan aplikasi GeoGebra. Seperti pertemuan pertamanya sekarang tentang materi translasinya. Ibu ingin tahu pemahaman kalian di mendesain tadi, bisa nggak kalian tuangkan ke dalam evaluasi mandiri sekarang ya? Ada tentang transformasi, tentang translasi. Tentang translasi, perhatikan petunjuknya dengan baik. Setiap masalah ada pertanyaannya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan
silakan dikerjakan secara mandiri dalam waktu 10 menit. Ada tentang titiknya ditranslasikan, ada tentang bangun datarnya ditranslasikan, kemudian ada tentang sifat-sifatnya ditanyakan, ya. Kemudian sudah dibuatkan di bawahnya itu tentang kesimpulannya, ya. Kalian hanya membuat jawabannya langsung dikirim. Diselesaikan secara mandiri, ya. Perhatikan waktunya, berjalan terus ya. Diisi dengan baik agar penilaiannya bisa memenuhi syarat KKM-nya, ya. Waktunya masih sekitar 3 menit lagi. Waktunya lagi 1 menit saja. Baik anak-anak, waktu untuk evaluasi mandirinya sudah selesai. Silakan taruh HP-nya. Perhatikan ibu ke depan yang menggunakan komputer. Silakan didiamkan dulu komputernya. Ibu berharap semuanya dievaluasi mandirinya sudah selesai, ya. Ibu akan cek nilainya. Nilai untuk evaluasi mandirinya itu sebagai bahan evaluasi nanti di portofolio kelasnya kalian untuk nilai proyeknya. Apakah kalian memahami tentang materi proyek yang hari ini kita buat, ya. Kalau ada yang tidak masuk mungkin nilainya mungkin ada gangguan sinyal di komputernya atau di HP-nya, nanti akan ibu sampaikan. Mudah-mudahan semua nilainya memenuhi syarat dari KKM matematikanya. Berapa syarat KKM matematikanya, anak-anak? 82, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya memenuhi, ya. Nah, untuk evaluasi mandirinya sudah selesai. Ibu bertanya ke kalian semuanya. Untuk pertemuan kedua proyek hari ini, gimana perasaan kalian belajar tentang mendesain motif batiknya menggunakan GeoGebra-nya? Gimana perasaannya? Senang. Senang? Senang. Bisa diacungin jempol kalau seperti itu, ya. Senang semuanya? Senang. Senang, ya. Senangnya kenapa? Karena kalian mendapat pengalaman untuk membuat desainnya. Siapa tahu nanti ke depannya kalian memang benar-benar menjadi pendesain. Seperti siapa? Ivan Gunawan, ya kayak gitu, ya. Kan dia mendesain. Terus motif-motif baju, motif-motif batik yang dipergunakan seluruh Indonesia itu. Nah, seperti inilah cara untuk mendesain motifnya, ya. Nah, seperti itu. Kalau kalian senang, ibu juga senang, ya. Pembelajaran kita bisa selesai dengan baik untuk hari ini. Ibu minta untuk selanjutnya kita ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk proyeknya. Pertemuan ketiga untuk proyeknya itu tentang transformasi geometri lagi, mendesain motif batiknya tetapi menggunakan yang ketiga rotasi. Apa kata lain dari rotasi? Perputaran. Oke, kalian ingat. Untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang mendesain motif batik menggunakan rotasi. Nanti bisa ketiganya digunakan, ada refleksi, translasi, dan rotasi. Silakan disempurnakan kembali desain-desain yang kalian buat. Makalah yang kalian buat juga harus diselesaikan, ya, agar di pertemuan keempat itu bisa dikumpul. Paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, kalau tidak, untuk pembelajaran hari ini ibu tutup, ibu cukupkan sekian. Silakan kelas-kelas. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak, silakan pulang ya untuk pembelajaran hari ini. Cukupkan.